Halo teman-teman, selamat datang di podcast Menjadi CPNS Rutan yang Berakhlak. Nah, podcast ini merupakan bagian dari tugas Latsar CPNS 2026 yang membahas bagaimana sih penerapan nilai dasar ASN berakhlak di lingkungan rumah tahanan. Tentu menjadi CPNS memiliki tantangan tersendiri ya teman-teman. Tidak hanya dituntut Betul. disiplin dan profesional, tetapi juga harus mampu memberikan pelayanan yang humanis dan berintegritas. Nah, hari ini aku udah ditemenin nih sama 4 teman CPNS. Halo semuanya. Halo. Mungkin bisa perkenalan dulu nih teman-teman dari mana aja dan namanya siapa. Silahkan memperkenalkan diri dari Mas Rudi dulu mungkin. Halo. Selamat pagi rekan-rekan semua. Salam kenal. Saya Iksan Wibowo, biasa dipanggil Rudi saja. Untuk nomor telepon saya 022. Terima kasih. Selanjutnya saya memperkenalkan diri, nama Muhammad Rizky Aldino Nugroho, bisa dipanggil Aldi, nomor absen 23, saya berasal dari UPT Rutan kelas 2B Purworejo. Ya, mungkin selanjutnya saya ya, Mbak Sekar. Nama saya Muhammad Dimas Prasetyo. Saya CPNS dari UPT Rutan kelas 2B Purworejo. Terima kasih. Halo, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Muhammad Masud Saifuddin, biasa dipanggil Masud. Saya berasal dari UPT Rutan kelas 2B Purworejo. Terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih teman-teman atas perkenalannya. Ini saya juga mau izin memperkenalkan diri ya. Nama saya Sekar Arum Dina Rahmawati, nomor urut 21, asal UPT dari Rutan kelas 2B Purba. Oke, sebelum kita membahas nilai berakhlak, aku mau nanya dulu nih, bagaimana pengalaman kalian selama jadi CPNS di lingkungan rutan? Mungkin bisa dijawab dulu, dimulai dari Mas Aldi. Oke, terima kasih Mbak Sekar. Kalau saya pribadi ya, awal masuk itu di Rutan cukup kaget karena ritme kerja di kantor Rutan Purworejo itu sangat disiplin dan penuh tanggung jawab. Tapi dari situ saya belajar pentingnya nilai integritas dan kerjasama dengan sesama senior dan sesama rekan kerja. Oke, kalau menurut pendapatnya Mas, Kalau saya juga merasakan hal yang sama sih, sama apa yang dirasakan oleh Mas Aldi. Apalagi saat kita berhadapan langsung dengan masyarakat dan keluarga warga binaan ataupun dengan warga binaan, kita itu harus tetap ramah dan profesional dalam kondisi apapun. Mungkin mood kita lagi jelek, tapi kita harus dituntut untuk terus ramah kepada siapapun. oke, kalau menurut Mas Rudi gimana nih pendapat? Kalau dari pendapat saya, itu bekerja di Rutan yang paling pertama dan utama itu memang keamanan. Tapi bukan hanya dari sisi keamanan saja, juga tentang pembinaan manusia kalau bicara pemanfaatan ya, Oscar. Jadi kita secara bersih itu sangat menekankan bagaimana output warga binaan nantinya ke depan. Jadi hubungan kita dengan warga binaan sama kerja harus baik juga seperti itu. Oke, kalau menurut Mas Dimas sendiri gimana nih pendapatnya Mas Dimas? Bisa dijelaskan? Ya, sama sih seperti rekan-rekan lain. Menurut saya, bekerja di rutan itu bukan juga soal keamanan. Sebagai CPNS, saya merasa banyak belajar dari senior tentang etika kerja ASN dan pentingnya menerapkan nilai berakhlak dalam keseharian, juga dalam pelayanan kepada masyarakat. Terima kasih. Oke, nah sekarang kita masuk ke nilai pertama nih, ada berorientasi pelayanan.
menurut teman-teman semua bagaimana sih penerapannya sebagai CPNS di RUT? Menurut saya ya Mbak Sekar, sebagai petugas pelayanan, sebagai ASN, kan tujuan ASN itu salah satunya adalah melayani, jadi pelayan publik. Jadi kita harus bisa memberikan sebuah informasi yang nantinya informasi itu bisa membantu masyarakat tanpa kita membeda-bedakan masyarakat mana sih yang harus kita kasih informasi, seperti itu Mbak Sekar. Oke, kalau menurut Mas Aldi sendiri gimana nih? Oke, kalau menurut saya Mbak Sekar, awal walaupun tugas di rutan cukup banyak dan kegiatannya padat, tetapi pelayanan tetap harus maksimal. Misalnya membantu pengunjung yang belum memahami prosedur kunjungan. Oke, kalau menurut Mas Dimas sendiri gimana nih pendapatnya Mas Dimas tentang berorientasi pelayanan? Ya, Mbak, kadang tuh masyarakat datang tuh dengan rasa emosi dan khawatir akan keluarganya yang berada di dalam. Tetapi sebagai petugas pemasyarakatan, kita harus tetap sabar, komunikatif, dan bisa melayani mereka dengan baik. Oke, baik. Kalau menurut Mas Rudi sendiri gimana ini? Ya, kalau dari saya itu apa yang disampaikan teman-teman sudah sangat bagus sekali. Mungkin hanya menambahkan sama menegaskan untuk pelayanan yang baik itu intinya kita bisa membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang kita naungi. Dalam hal ini kita berarti di institusi pemasyarakatan seperti itu Mas Kan. Jadi pelayanan bukan sekedar cuma menjalankan tugas ya, tapi juga menunjukkan empati gitu ya teman-teman semua ya. Betul. Betul Mbak Sekar. Oke, selanjutnya ada nilai akuntabel dan kompeten. Kenapa sih dua nilai ini tuh penting buat CPNS khususnya kita yang bekerja di RUT? Karena kenapa nilai akuntabel dan kompeten itu penting? Karena setiap tugas di rutan itu memiliki risiko dan tanggung jawab yang besar. Setiap tugas yang dijalankan harus sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Gitu Mbak Sekar. Oke, kalau menurut pendapatnya Mas Rudi gimana nih? Betul. Kalau kita berbicara akuntabel sama kompeten ya, itu dalam contoh kasus laporan kegiatan atau data warga binaan, kita harus jujur, teliti dan tidak boleh asal-asalan dalam mengerjakan semuanya itu. Seperti itu, Mbak. Kalau menurut Mas Dimas sendiri gimana nih pendapatnya Mas Dimas? Ya, kalau menurut saya itu nilai akuntabel dan kompeten itu sebagai CPNS, kita juga harus terus belajar dan meningkatkan kemampuan, mulai dari regulasi, etika ASN, dan hingga penggunaan teknologi untuk menunjang tugas-tugas kita ke depan, Mbak Sekar. Seperti itu. Oke. Kalau menurut pendapatnya Mas Masud gimana ini coba bisa dijelaskan Mas? Untuk menurut saya Mbak Sekar, seorang ASN yang kompeten itu bukan orang yang merasa dirinya itu paling pintar, akan tetapi seorang ASN yang kompeten itu adalah orang yang mau terus belajar dan berkembang. Jadi dalam perkembangan zaman yang nantinya akan mungkin berbeda-beda dari tahun sebelumnya lanjut ke tahun berikutnya, itu mungkin akan jadi ada perkembangan zaman. Seorang ASN yang berkompeten itu bisa terus belajar tentang perkembangan zaman tersebut.
seperti itu Mas. Wah, keren-keren banget ini jawabannya. Jadi kompeten itu proses belajar yang berkelanjutan ya teman-teman ya. Betul. Oke, lingkungan kerja di rutan kan ini tentu membutuhkan kerjasama tim ya teman-teman. Nah, bagaimana sih penerapan nilai harmonis dan loyal sendiri di dalam segmen ini? Coba mungkin bisa dijelaskan dengan Mas Dimas yang pertama mungkin. Ya, sebagai CPNS kan kita ibaratnya itu anak baru lah ya. Nah, jadi kita harus menghormati pada senior-senior, rekan kerja, dan semua pegawai tanpa membeda-bedakan jabatan atau latar belakang. Kita juga harus menjaga hubungan baik dengan mereka, karena kan kita sebagai anak baru, kita istilahnya menggali ilmu lah ya dari mereka. Seperti itu, Mas Sekar. Dan Ya, baik, selanjutnya dalam baik, keren banget nih pendapatnya. selanjutnya dalam bidang pengamanan, komunikasi antar petugas itu penting sekali ya. Kalau nggak harmonis, pekerjaan yang dikerjakan nanti bisa terhambat dan fatalnya malah nggak selesai. Gitu Mas Kak. Oke, mungkin selanjutnya bisa dijelaskan nih dari sudut pandangnya Mas Masud gimana ini? Kalau dari sudut pandang saya Mbak Sekar, loyal, tentang loyal itu juga berarti kita itu juga menjaga nama baik instansi, dan kita itu juga harus menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Apalagi kita di sebuah instansi pemasyarakatan, jadi kita harus bisa menjaga rahasia dari instansi kita, seperti itu Mas Sekar. Oke, kalau menurut Mas pendapatnya? Oke, kalau dari saya untuk instansi pemasyarakatan ya khususnya kita berbicara harmonis sama loyal, itu kita bukan berarti membenarkan setiap hal yang salah menjadi benar, itu kita tidak bisa, tapi kita harus tetap memegang teguh aturan dan integritas ASN, seperti itu Mas Kan. Wah, setuju banget nih. Loyalitas harus tetap sejalan dengan profesionalisme ya, teman-teman. Oke, nilai terakhir itu ada adaptif dan kolaboratif. Sebagai CPNS di masa sekarang ini, menurut teman-teman sendiri, apa sih tantangan terbesarnya? Mungkin bisa dijelaskan oleh Mas. Kalau menurut saya itu perkembangan teknologi ya, Mbak Sekar. Karena sekarang pelayanan itu banyak yang harus berbasis digital. Jadi kita harus cepat menyesuaikan diri. Seperti itu, Mbak Sekar. Oke, baik. Kalau menurut pendapatnya Mas Masud sendiri gimana ini Mas Masud? Menurut pendapat saya, apa yang dikatakan Mas Dimas itu sangat benar sekali Mbak Sekar. Akan tetapi kita juga harus siap untuk menghadapi perubahan sistem kerja dan tuntunan masyarakat yang semakin modern. Seperti yang kita ketahui kan, masyarakat di zaman sekarang itu sudah banyak yang memakai sosial media. Jadi informasi itu akan cepat tersampaikan kepada masyarakat, seperti itu Mas Sekar. Oke, kalau menurut Mas Aldi sendiri gimana nih pendapatnya Mas Aldi? Oke, selain itu tugas-tugas di rutan harus bekerja sama, tidak bisa dilakukan sendiri ya. Harus ada koordinasi yang kuat dengan berbagai stakeholder, internal maupun eksternal, dalam mendukung keamanan dan jalannya proses hukum warga binaan di rutan. Oke, kalau menurut pendapatnya Mas Rudi gimana nih? Mungkin bisa dijabarkan Mas Rudi. Ya, kalau menurut saya apa yang disampaikan rangkainya dari teman-teman itu sudah tepat sekali Mas. Jadi dari sisi adaptif, kolaboratif, Mas Dimas, Mas Aldi sudah menjaga. Mungkin saya sedikit menegaskan saja.
dari sisi adaptif ya, dengan perkembangan zaman, kita sebagai seorang ASN khususnya di institusi pemasyarakatan itu harus selalu beradaptasi ya dengan perkembangan yang ada supaya proses pembinaan berjalan dengan baik seperti itu. Nah, terus untuk sisi kolaborasinya itu mungkin kita bisa menggandeng atau kerjasama dengan pihak-pihak eksternal, contohnya kepolisian, pengadilan, kesehatan, dan instansi lain ya dalam mendukung proses khususnya pembinaan warga binaan supaya semuanya bisa berjalan baik dan sinergitas juga semuanya bisa terjalin dengan selaras. Oh, oke, berarti ASN saat ini tuh harus terbuka terhadap perubahan dan mampu bekerja sama ya. Betul sekali, Pak. Oh, dari obrolan hari ini nih yang seru banget nih, kita belajar bahwa nilai ASN berakhlak bukan hanya sekedar slogan ya teman-teman, tetapi harus diterapkan dalam setiap tugas dan tanggung jawab kita sebagai CPNS di lingkungan rumah tahanan. Mulai dari memberikan pelayanan terbaik, bekerja secara akuntabel dan kompeten, menjaga hubungan harmonis dan loyal terhadap instansi hingga mampu beradaptasi dan berkolaborasi. Nah, semoga sebagai CPNS kita bisa terus nih menjadi ASN yang profesional, berintegritas dan membawa perubahan positif bagi institusi pemasyarakatan. Terima kasih untuk teman-teman hari ini yang sudah hadir dan meluangkan waktunya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dan semoga untuk teman-teman semua di rumah yang mendengarkan podcast kita juga merasa terbantu dan terinspirasi ya mungkin. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan tetap semangat. ASN berakhlak.